Program Ngopi Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM. Masih bersama kami di program Talkshow Ngopi Ngobrol Politik dengan tema DPRD Baru Harapan Baru. Dari berbagai yang disampaikan oleh pengamat termasuk pelaku politik telah dipaparkan dalam diskusi ini. Kita ke segmen berikutnya. Kita minta pendapat dan pikiran oleh Rocky Gerungnya Mandailing Natal. Ada Pak Amin Daulay. Pak Amin Daulay, sebagai pengamat dan tentu juga pelaku politik, melihat perspektif dewan yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat itu seperti apa? Apa yang disampaikan oleh Pak Jebri juga adalah fungsi-fungsi DPR itu. Dari perspektif yang benar-benar yang dibutuhkan oleh rakyat itu seperti apa gambaran anggota DPR ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat kondisi DPR ke depan dan mengevaluasi DPR itu kan tergantung. Ini kan bupatinya juga dipilih rakyat. Iya. DPR dipilih rakyat. Iya. Jadi DPR itu sebetulnya hanya mengawasi pemerintah itu dari segi visi misi pemerintah itu apa. Diawasi aja visi misinya. Iya. Jadi sebelum ke situ, jadi kenapa Mandailing Natal ini dimekarkan? Itu kan tujuannya apa? Tujuan dasar dari sebuah Kabupaten Mandailing Natal ini itulah digiring. Pada beberapa kali saya beri penjelasan, tujuan Mandailing Natal ini pada ruhnya ada 3 macam. Iya. Yang pertama itu kenapa Mandailing Natal itu ada, mendekatkan pemerintah pada rakyat. Ya. Yang dulunya rakyat susah jumpa bupati gampang, surat menyurat gampang. Pemerintah itu dekat dengan rakyat. Ya. Itu nomor 1. Yang kedua, supaya dapat menyelenggarakan administrasi pembangunan, administrasi pemerintahan, pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Itu tujuan yang kedua. Ya. Yang ketiga, inilah menumbuh kembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Sehebat apapun oknum bupatinya, kalau tidak melibatkan sosial kemasyarakatan, tidak bisa membangun suatu kabupaten. Harus bisa melibatkan masyarakat. Ya. Jadi pola pikir pemerintah itu, kalau dia hanya membangun dengan tangan sendiri, mengurusi sampah dengan tangan sendiri, aparatur sipil dirame-ramekan, itu kok emang Mandailing Natal ini bukan diciptakan untuk mereka. Libatkanlah masyarakat itu, LKMD, ORKP, organisasi yang ada. Jadi membangun Mandailing Natal ini bukan jalan jembatan, manusianya dibangun supaya ada tumbuh partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ciri negara maju kan 80% pembangunan di negara itu dilaksanakan oleh masyarakat. Pemerintahnya 20%. Pemerintah belakangan ini mau dia semua. Ia memoruah rambir, ia menjalaki lopa, ia memasak. Mana bisa Tuhan? Kun payakun kata Tuhan, bisa itu semua. Bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan semua itu dengan tangan dia sendiri. Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat itu ada koordinatornya lagi, Jibril. Itu tidak cukup, diciptakan nabi. Nabi ini diciptakan lagi rasul dan berjenjang. Ngapain Tuhan itu? Pikir kun payakun jadi, ku bilang jadilah. Tuhan itu. Tuhan saja sudah mengajarkan sama kita pendelegasian wewenang. Jadi DPR ini itu aja yang diawasi. Tujuan Mandailing Natal ini apa? Baru visi misi si bupati ini apa? Jadi aspirasi DPR itu, DPR tidak memiliki aspirasi. Mereka hanya menampung. Speaker ya. Ini DPR itu hanya speaker itu bunyi. Miktoa lah biar lebih kencang. Miktoa. Sementara partai harusnya kondusif, bisa mengurus partai ketua-ketua partai ini. Apa kejadian di Mandailing Natal ini? Partai ini kan punya pengurus di desa, kecamatan. Apa kejadian di desa itu segala macam ditampung di partai. Setelah ditampung di partai, digodok di partai, panggil anggota DPR itu ke partai. Suarakan di sana itu DPR. Dia itu kalau enggak dia suarakan, pecat saja. Karena partai, ketua partai pun tidak ada yang confidence, tidak ada yang percaya diri, takut pada anggotanya kan.
Karena apa? Dia tidak punya power di partai itu. Iya. Iya kan? Jadi apapun kejadian di Mandailing Natal ini, di partai itu udah ada persoalan itu. Kadernya itu melapor. Pimpinan desa partai melapor ke kecamatan. Kecamatan itu melapor ke kabupaten. Di kabupaten ditampung, dibahas. Baru disimpulkan partai. Ini mau begini-begini, mau begini-begini. Panggil DPR-nya, bebankan sama dia tugas ini. Ini kader kita begini. Suarakan di sana. Tidak mampu menyuarakan. 3 kali aja bikin surat peringatan. Drop out saja. Iya. Karena ketua partai tidak confidence, dia pun tidak berbasis, dia pun mengomoji partainya. Bagaimana? Dan DPR yang baru ini, saya berharap berapapun, jangan mentang-mentang DPR orang hebat, gak ada hebatnya. Karena situasi mereka wakil rakyat, siapa yang mewakilinya? Kalau memang ada DPR-nya ini perganja, yang memilihnya juga perganja itu. Apakah dia yang terpilih ini orang hebat? Enggak juga. Karena Kondisi masyarakat kita hari ini memang begitu. DPR itu adalah jelmaan rakyat. Rakyat ini mata duitan hari ini. DPR-nya juga begitu. Mereka jelmaan itu. Itu kan ide apanya? Fakta ini. Jadi mentang-mentang DPR terpilih, udah orang hebat. Apanya yang hebat? Tokohnya habis orang itu menjabat DPR. Buktinya apa? Kejadian di lingkungannya pun tak ditergi orang. Enggak tokoh dia. Beberapa kali orang terpilih menjadi DPR, beberapa periode, tidak pernah menjadi tokoh. Tokoh kampung pun tidak. Apalagi tokoh kabupaten. Dia kan tidak bisa menciptakannya itu. Jadi DPR ini nggak perlu pintar-pintar. Nggak perlu ini itu aspirasi. Itu nggak perlu. Sampaikan aspirasi rakyat. Mereka ditugaskan menyampaikan aspirasi rakyat. Itu saja konsisten mereka. Jadi anggaplah berapa mahalnya untuk menang dari segi pembiayaan, wakafkan saja itu. Udah jangan pikir-pikir. Kalau udah masih berutang ke rentenir, risiko kenapa mau kan? DPR ini bukan lapangan kerja, tapi lapangan pengabdian. Tanpa batas. Pengabdian. Karena ciri kepemerintahan itu kan hanya 2 sebetulnya. Ada bupati, ada DPR, kabupaten barang tuh. Gak usah Kapolres, Dandim, Kajarda ada di kabupaten itu, kabupaten juga itu. Yeah. Sebetulnya kan kabupaten ini milik rakyat Mandailing Natal. Pemilik suara itu saham. Karena rakyat Mandailing Natal ini, DPR ini adalah komisaris kan. Yeah. Eksekutif ini adalah direksi. Macam-macam direksi itu yang digaji ya. Semprit saja komisaris ini. Ngomong saja sama Dirut, Dirut begini-begini. Nggak bisa dia menjalankan keinginan pemilik saham rakyat ini. Rapat umum pegang saham luar biasa, pecat saja itu di Dirut. Ya, tapi karena DPR-nya ini tersandra betapa mahalnya, dia balas dendam. Ya kan? 5 tahun lagi, ambil lagi, siram lagi. Jadi DPR terpilih ini selama ini kan, menginginkan rakyat tetap bodoh. Menginginkan rakyat tetap miskin agar supaya pemilu nanti dibayarnya terpilih lagi. Masa kalau udah 3 periode kita terpilih dalam suatu basis tertentu, nggak ada lagi yang miskin di desa itu. Tapi sampai besok miskin terus rakyat di situ. Berarti kok dia aja yang dipilih. Ada apa kan? Jadi kemiskinan dipelihara terus agar supaya pemilih yang akan datang dia lagi menerima. Karena orang udah selesai masalah pribadi, masalah makan, rumah, sandang, pendidikan, kesehatan udah selesai, gak mau yang 100.000, 200.000. Pada prinsipnya kan orang yang menunggu uang ini kan orang miskin. Miskin uang, miskin iman, miskin ilmu. Inilah yang dimanfaatkan. Jadi reformasi ini sebetulnya kan memanfaatkan pemilih itu ada 3 kelas. Yang pertama oportunis, ya kan? Oportunis setelah reformasi. Yeah. Oportunis ini kan memanfaatkan orang-orang bodoh untuk kepentingan pribadinya. Jadi dia nggak menginginkan pintar-pintar rakyat ini, bodoh terus supaya dia terpilih. Jadi dia adalah yang terpintar dari yang terbodoh. Inilah oportunis ini kan. Borjuis, pemilik pengusaha yang nggak bayar IMB, nggak bayar pajak, ikut dia caleg supaya nggak ditunggu-tunggu pajaknya.
Borjuis kan orang-orang berduit. Oh. Jadi yang ketiga ini orang politikus. Politikus ini kan bagaimana memajukan kabupaten ini menuju kesejahteraan rakyat dan cita-cita. Jadi berapa orang yang politik sebetulnya di situ, politik murni? Berapa borjuis, berapa oportunis? Oportunis ini borjuis sangat sama-sama bahaya. Ditanya nanti pajaknya ini segala macam, mau ada urusan ke pemerintah lewat jalan tol tanpa bayar, nggak mau antrian, memang karena dia kaya, DPR lagi penguasa kan. Jadi soal optimis pesimis DPR yang akan datang, saya yakin kalau mereka mau meninggalkan, berapa biaya yang mereka keluarkan, anggap saja uang hangus, impak. Anggap saja impak udah tuh, iya kan? Satu. Dan DPR incumbent yang menang ini jangan menjadi virus di situ kepada DPR yang baru ini. Tapi DPR yang menang ini pun kulihat banyak virus ini yang memvirusi kan. Bukannya dia kualitas SDM DPR ini yang hebat, unggul, bermanfaat bagi masyarakat, tapi menang terus dia karena memang dia orang terpintar dari yang terbodoh kan begitu. Jadi menurut pandangan saya optimis, apalagi Pak Sobir misalnya, Golkar saya yakin, saya bertepatan lama di Golkar, kader. Golkar ini golongan karya kekaryaan. Yang namanya partai itu bukan DPR. Ya, orang pegup Golkar itu bukan hanya DPR, harus karya di pertanian, harus orang golongan karya, berkarya di mana-mana, di pertanian, di perdagangan, di pemerintahan, bela-bela segala macam. Jadi banyak partai lain, maaf nggak saya sebut, orientasi mereka berpartai hanya ke DPR. Kalau nggak caleg bukan orang politik katanya. Padahal masih ada. Padahal Surya Paloh ketua partai terkadang nggak pernah caleg, tapi ketua partai dia. Jadi dan lain-lain. Masih banyak mayoritas orang yang bekerja di partai, pengurus partai yang tanda petik notabene-nya dia mengklaim dirinya tokoh. Orang politik itu harus caleg, harus DPR. Kalau nggak DPR nggak orang politik. Calon bupati juga. Calon bupati apalagi. Jadi DPR, saya simpulkan penutupnya. DPR nggak perlu pinter, nggak perlu pintar-pintar kali. Jujur saja dan bekerja, sampaikan saja. Integritas itu perlu. Punya integritas. Apa visi misi? Bedah dulu visi misi bupati itu apa? Mau kemana dibawa? Karena visi misinya itulah. Makanya dia dipilih rakyat. Pilih visi misi Jokowi begitu, makanya dipilih rakyat Jokowi kan. Tapi kalau seandainya tidak memahami dia aturan, regulasi dan segala macam, ketika dia berdebat, berargumentasi dengan mitranya, itu bagaimana? Dia berargumentasi, itu ke tujuan visi misi itu. Tujuan visi misi itu aja. Kita sosor gitu sampai terjadi. Jadi APBD itu kita bahas, ada dadakan. Misalnya seperti kondisi sekarang ya, mudah-mudahan ke depan semua harus diketahui DPR. Misalnya dadakan banyak di sini dadakan, pelebaran dan baru, patungan, sumbangan ini segala macam, kemauan sendiri. Nyata-nyata ada yang ditangkap. DPR mana ini? Hah? Masa ada pembangunan di Mandailing Natal ini nggak tahu DPR-nya? Uangnya dari mana? Ada yang tahu DPR-nya. Boleh rupanya BB1R itu kita bikin per hari. Uang saya sendiri, saya bupati nih. Saya banyak uang saya bikin BB1R per hari. DPR diam aja. Kemampuan Mandailing Natal ini mobilnya itu, biarpun dia konglomerat triliun uangnya, kalau dia camat mobilnya carry titik. Avanza nggak boleh mobil camat itu Mercedes-Benz. Bentang-bentang dia kaya. Oh, bukan urusan dia itu kan. Tugas dia itu, kelas dia itu eselon 4 kereta. Kan gitu. Oke, baik. Kemudian pengawasan seperti apa yang dibutuhkan? Pengawasan untuk DPR ini perkuat partainya. Partailah orang yang lebih mengerti. Aktifkan partai itu, jangan hanya jelang pemilu dibuka. Gaji karena pembinaan partai itu ada APBD-nya. Masuk di situ. Jadi biaya partai jangan dibawa pulang ke kantong, bawa ke rumah kan. Kembalikan ke pembinaan partai itu. Dalam kondisi Mandailing Natal secara menyeluruh, apa yang menurut pandangan, menurut kajian oleh Pak Amin sendiri, apa yang dibutuhkan oleh DPR itu untuk melakukan pengawasan? Pengawasan prioritas apa yang saat ini dibutuhkan? Kalau menurut saya pengawasan yang dibutuhkan DPR itu jalankan saja
lihat APBD itu. Lihat APBD. Apa udah betul dilaksanakan? Ya. Apa penyelewengan? Ya. Itu saja. Jadi yang tercantum misalnya ini 2019 APBD. Apakah yang tercantum di situ menyangkut tentang visi misi? Ya. Zona wilayah Kabupaten Mandailing Natal ini misalnya pantai barat perkebunan. Ya. Ya. Masuk di situ jalan hotmik 50 meter lebarnya panjang. Ya. Emangnya perkebunan jalan hotmiknya perkebunannya jalannya jelek. Perkotaannya gitu. Bukan misalnya saya bilang ibu kota. DPR ini gelap karena pakai mobil malam mungkin nggak tahu dia gelap kan. Lampu-lampu jalan, pertamanan segala macam. Pemerintah katanya suka pertamanan, taman berapa taman yang muncul kan. Tapi sampah di pusat kota dibiarkan. Jadi pemerintah ini meninggalkan sholat subuh, sibuk sholat duha kan ini persoalan. Ya? Terbalik. Yang wajib subuh tapi ngotot kerja sholat duha kan gawat nih. Terbalik perhatian. Terbalik DPR ini nggak pernah menyoroti taman-taman yang ada. Uang sumbangan pihak ketiga jelas rekening mana. Ya. Kalau memang itu ada pengelolanya siapa, badan apa? Apakah badan layanan umum? Kalau organisasi siapa? Dananya bagaimana? Kan gampang semua. Jadi menurut saya DPR kita jangan pintar. Oke. Nah, jangan bukan keinginannya karena dia DPR pengawas. Bukan eksekutor. Bukan eksekutif ya. Pelaksana seperti yang dikatakan Pak Jabri tadi. Oke, baik. Makasih Pak Amin. Saya komprentir dulu sama 15 tahun loh anggota DPR. Ini luar biasa. Saya agak tersinggung juga 15 tahun nggak katakan sebagai tokoh gitu. Itu buktinya kan karena terpilih kita 3 periode itu. Apa responnya Bang Aisyim dan ini? Dari apa yang sudah kita diskusikan ini? Ada yang optimis, ada yang pesimis, ada yang tidak merasa yakin lagi. Dan apa yang sudah dikerjakan itu juga sudah disampaikan tadi. Bung Tan Gozali juga tadi sangat tajam. Saya mengamati juga apa yang disampaikan Pak Jabri, enggak jalan katanya mekanismenya. Kalau lebih ekstrim lagi penyampaiannya tidak memahami fungsi dan regulasinya sebagai anggota DPR. Ya, responnya. Baik, itulah tadi dari awal kita sampaikan apa unsur-unsur yang mempengaruhi legislator kita ini, kenapa akhirnya tidak tajam waktu menjalankan fungsi-fungsi di lembaga legislatif. Ada pengaruh dari keterbatasan kemampuan pengetahuan, ada juga lemahnya daya dukung dari partai politik, atau juga karena pengaruh sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah konstituennya. Banyak sebetulnya yang mempengaruhi, tapi intinya kalau menurut saya normatif sajalah. Kalau misalnya sudah masuk, sudah menyatakan diri istiqomah untuk ikut berperan membangun daerah lewat lembaga legislatif, ya saya pikir apa yang menjadi standar fungsi-fungsi yang harus dilakukan di lembaga legislatif itu, ya itu saja yang digeluti. Jangan lagi terpikir oleh pengaruh-pengaruh yang barangkali bisa mendistorsi semangat dari kawan-kawan di legislatif. Yang terjadi selama ini kan seperti itu. Banyak kawan-kawan kita yang secara individual kita lihat cukup bagus untuk dapat berperan menjalankan fungsi-fungsi itu, tetapi karena pengaruh yang seperti kita sampaikan tadi, bisa dari partai politik, bisa dari lingkungan legislator kita ini, akhirnya dia memilih untuk stand pas. Kalau Pak Sobir tadi bilang ada 2 pilihan, putih atau hitam, ya memilih di tengah, abu-abu. Duduknya kalau kaki kirinya di putih, kaki kanannya di hitam. Enggak, saya teringat kalau lagi voting. Nah, itu ada 2 kejadian itu. Nah, misalnya seperti itulah. Itu kan karena terlalu dalam
pengaruh intervensi hak-hak legislator dari pihak lain, katakanlah itu dari partai politiknya atau dari kawannya, bisa saja kawannya misalnya seorang bupati. Sementara yang dibahas itu menyangkut tentang integritas seorang bupati. Lalu atas dasar kedekatan itu akhirnya terdistorsi semangat dia untuk menegakkan semangat untuk fungsi-fungsi di legislatif itu banyak. Nah, untuk ke depan ini saya pikir itu yang terpenting, bagaimana agar kawan-kawan yang baru ini dapat belajar dari keadaan yang selama ini kita sudah sampaikan apa permasalahan-permasalahan sehingga kurang menuki apa yang diperbuat oleh kawan-kawan kami lah, katakan yang usianya H-1 ini. Jadi dari pengalaman ini mereka akan banyak mendapat mendapat pengetahuan baru agar nanti pada periode ke depan tidak terjadi lagi seperti itu. Misalnya bagaimana sinergitas antar pimpinan itu bisa terbangun, bagaimana antara alat kelengkapan juga bisa terbangun, didinamisir untuk bergerak, sehingga nanti apapun yang menjadi produk dari lembaga legislatif itu memang menjadi cermin keinginan masyarakat Mandailing Natal. Itu yang prioritas ya. Ke situ arahnya sebetulnya. Jadi kalau kita urai nanti secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa akhirnya periode ini kurang menggigit, pada akhirnya nanti tidak bisa kita pedomani. Tetapi yang bisa kita pedomani bagaimana agar kawan-kawan ini nanti begitu masuk sudah secara kapah menceburkan diri ke situ dan tidak ingin lagi dipengaruhi oleh siapapun. Punya integritas yang kuat ya. Ikuti sistem yang ada di situ. Dedikasikan diri untuk menjalankan fungsi-fungsi itu dengan baik. Kalau misalnya ada kendala, ya tempat mengadu ada partai politik. Kalau partai politik tidak bisa mengayominya, ya kawan juga macam bilang Pak Amin tadi. Agak susah juga kalau partai politik mau lepas legislatornya ini. Selama ini juga memang banyak yang seperti itu. Putus dia. Begitu anggotanya masuk ke legislatif, seolah-olah ini sudah masuk ke rumah baru. Hilang substansi bahwa dia adalah perpanjangan tangan partai. Semestinya justru begitu mereka sudah dilantik di situ, makin banyak koordinasi dengan partai politik. Partai politik juga makin banyak memberikan tugas-tugas kepada kawan-kawan ini, anggotanya ini. Karena gudang permasalahan itu ada di partai politik. Partai politik yang bekerja untuk menghimpun permasalahan masyarakat. Siapa yang melaksanakan ini, itulah perpanjangan tangan itu. Saya pikir itu. Terakhir, benar nggak rumor yang beredar bahwa sangat jarang sekali DPR itu melakukan RDP dengan pemerintah periode yang ini? Relatif ya. Barangkali untuk beberapa komisi bisa mungkin terjadi, tapi ada juga komisi-komisi yang sangat produktif, intens. Saya misalnya di komisi 1, saya lihat kami masih, walaupun tidak seperti yang diharapkan publik, tapi saya pikir kalau standarnya dapatnya berbagai agenda-agenda persoalan yang dalam lingkup komisi 1 itu masih jalan. Makasih Bang Imran. Statement terakhir dari Bang Kandar, harapan saja. Pak Imran makin jangan doa itu bisa kinjak di harapan saya tuh. Maksudnya ini kita di segmen terakhir harapan kita. Terima kasih. Saya sebenarnya sudah malas untuk mengingatkan DPR ini kan. Saya memang sangat tertarik yang dibilang Jeffrey Anthony tadi sama Amin itu pas yang di buku itu. Pas lah ya. Pas sekali yang di buku itu. Tapi kenyataannya baru saja ngomong Imran. Ditanya pas lah tadi RDP. Dapat dengar pendapat. Itu tadi kembali kepada niatan kita.
Niatan kita tadi mau memperbaiki di DPRD Kabupaten periode 2019-2024. Tak ada yang lain sebelum pembentukan alat kelengkapan dewan. Musyawarah dulu yang 40 orang ini dengan sekretariat DPRD mau dibawa kemana Mandailing Natal ini. Itu dulu sebelum pembentukan AKD. Kalau sudah dibentuk nanti copy paste pendukung Pak Amin mungkin. Copy paste. Tidak bisa, udah sulit. Udah sulit sekali. Udah saya terangkan dari pertama. HP dia punya harga 7 juta. Setiap hari ada aspirasi. Kalau yang dibilang Jepdi sama Amin tadi, itu sudah baku. Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun ada, cuma nomor yang bertukar. Itu saja yang dibaca oleh anggota DPRD itu udah selesai. Bakal dipuji masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Tapi kenyataannya dia tidak pernah buka Permendagri itu. Jangankan Permendagri, berapa kali rapat di komisi anggota DPRD-nya itu nggak tahu. Berapa kali rapat di paripurna dalam satu tahun yang harus wajib dihadirinya, dia juga tidak tahu. Lagi kalau ada permasalahan macam kemarin pembahasan perubahan APBD, kenapa nggak hadir? Kalau mau memang gentleman kita jadi anggota, argumentasi di paripurna lah, kan gudangnya di situ. Mau bilang anjing, mau bilang babi, mau bilang apa di DPRD itu, ya udah sampaikan. Saya tidak cocok dengan bupati begini. Udah, macam uang yang 2,5 miliar tadi. Pak Imran mengatakan yang membuat peraturan adalah peraturan Bupati Mandailing Natal. Aturan Mandailing Natal keberadaannya ataupun posisinya direndah dibuat sedang sehingga mengeluarkan regulasi yang tidak jelas sesuai dengan pemeriksaan ataupun LHP daripada BPK. Apakah pemerintah pada waktu membuat Perbub tidak konsultasi dengan apa? Dengan BPK atau dengan siapa atau dengan Departemen Dalam Negeri? Ya. Itu kan sudah salah. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi kembali saya sampaikan pesan saya bisa optimis kepada DPRD Kabupaten Mandailing Natal karena ada satu di sini, Adinda Sopir. Sampaikan kepada kawan-kawan yang 39 orang dulu sebelum pembentukan alat kelengkapan DPRD, musyawarah dulu mau dibawa kemana Kabupaten Mandailing Natal ini. Kalau kita bahas seperti apa yang dibilang Jepri, Amin nanti segala macam itu sudah malarut kawan. Oke, siap. Makasih. Oke, terima kasih. Jangan jenuh untuk mengawasi gitu kan. Seorang media itu juga terus melakukan fungsi karena pilar keempat juga. Malintang Pos kita tahu eksistensinya. Boleh Bang Hairudin sedikit saja harapan kami pertama-tama kepada anggota Dewan periode yang akan datang ini, ingat bahwa Anda itu digaji oleh rakyat ya. Dan Anda dipilih oleh rakyat. Perjuangkanlah kepentingan rakyat. Itu harapan kami. Terima kasih. Mantap, makasih Pak Nedi. Terakhir kita beri kesempatan juga. Terima kasih Pak. Sebagai mungkin penutup juga ya Pak ya. Iya, oleh untuk menyampaikan mumpung jadilah anggota dewan yang baru yang akan dilihat tanggal 2 ini yang amanah. Yang amanah ya. Amanah ya. Jadi dia takut sama Tuhan. Sama ya, Tuhan. insya Allah tahun ke depan tuh ya angka 2, seketung nggak ada lagi 0. 0 ya. Ya. Kemudian harapan kami yang sering bergabung di pasar, sering macet pasar baru. Pasar baru. Iya, tolong diwujudkanlah. Ya, segera mungkin. Yang namanya kebakaran musibah tuh, ya dijadikanlah itu tempat pasar orang pusat perdagangan, ya sentra perdagangan. Oke, terima kasih Pak. Baik, mewakili pemuda tadi sudah ketua KNPI, ini ada ketua PMI, ada harapan apa sama anggota DPR? Masih bisa disampaikan sedikit saja? Kalau apa? Ketua PMI, iya, oke. Harapan untuk yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya di sini mewakili mahasiswa ya. Ya, mahasiswa STAIN Mandailing Natal. Harapannya untuk abang-abangan, kakak-kakaan, orang tua yang diamanahkan
di Legislatif DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Selamat bertugas, selamat berjuang, dan kami berharap orang-orang tua kami, senior-senior kami, abang-abangan kami yang sudah diamanahkan tersebut untuk menjadikan dirinya itu sebagai musuh terberat untuk masa depan Mandailing Natal, dan jangan harapannya uang yang keluar itu sebagai musuh terberat untuk mengembalikan kembali uang yang sudah keluar seperti yang dikatakan oleh senior kita yang tadi ada Amin Daulay. Kurang lebih seperti itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, KPU. Apapun itu, inilah yang terbaik dengan sistem dan cara masyarakat kita memilih. Seperti kata Bang Amin tadi, anggota DPR itu cerminan pemilihnya. Tapi apapun itu kita optimis saja. Nggak perlu pintar-pintar kali, yang penting dia jujur. Semuanya udah lengkap, ada bimteknya, ada stafnya, ada staf ahlinya, dan semuanya. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depan. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ini terakhir nih, closing statement kita nih, anggota DPR yang terpilih. Sebenarnya ada nilai plus ini bagi kita malam hari ini yang hadir cuma seberlubis. Bolehlah diterima apa harapan dari kita semua ini terhadap anggota DPR yang terpilih dari semua pemikiran itu. Bisa dijawab juga tantangan dari Tan Gojali, kurang greget tadi katanya. Silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama yang ingin saya sampaikan itu menyangkut masalah tadi yang seputar fungsi DPR. Iya. Pada kesempatan ini izinkan saya masih calon anggota DPR. Saya belum dilantik. 2 hari lagi ya. Itu perlu digarisbawahi. Dan terpilih. Calon terpilih. Iya. Begitu, calon terpilih. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memahami dari perjalanan regulasi yang menyangkut masalah DPR itu. Iya. Artinya ada memang 3 kewenangan. Pertama menyangkut masalah apa legislasi, apa budgeting, apa pengawasan. Ini perlu pendalaman lagi. Salah satu contoh konkret, ketika persoalan menyangkut masalah kewenangan fungsi anggaran, legislatif itu tidak pada posisi cukup, bisa saja diambil alih kekuatan yang lebih tinggi di atas. Artinya apa? Yang perlu digarisbawahi, kewenangan itu terkebiri pertama. Kemudian yang kedua, kenapa tadi saya mengatakan ada hitam putih? Di sini ada semacam yang harus kita ingat bersama. Pertama, kita itu perwakilan partai. Ya. Tentu di dalam, andai kata kita sudah terpilih dan sudah duduk, itu ada praksi. Ya. Ada norma-norma etika yang harus kita ikuti. Ya. Nah, karena itu memang merupakan suatu konsekuensi. Nah, kemudian tadi menyangkut masalah yang sifatnya umum tadi, menyangkut masalah sampah, menyangkut masalah pasar. Saya juga bukan pada posisi membela siapa-siapa, tapi andai kata tadi muncul sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, otomatis harapan masyarakat itu terwujud. Contoh kasus, ada kita ikuti rombongan dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pembersihan pasar ketika banjir di pasar lama itu. Masa kasus pun ada di situ. Ada apa? Artinya itu untuk kebersamaan, maksud saya ini. Nah, kemudian yang kedua menyangkut masalah pasar baru. Kita juga mengikuti itu. Artinya terbangun banyak sinergitas. Ini kalau nggak salah saya itu sudah pada proses tender, karena dia ada 2 anggaran. Anggaran APBD dan anggaran APBN. Yeah. Persoalannya kan belum kita memahami tadi menyangkut masalah regulasi tadi. Ada sesuatu yang tidak bisa kita ikuti begitu saja tanpa ada koordinasi, katakan dengan DPD, mohon maaf kalau salah. Nah, ini kan ada rambu-rambu yang harus dilalui. Berbeda mungkin, mohon maaf, ketika abang Anda senior ini, ketika di periode pertama kabupaten itu menjadi anggota DPR, kewenangannya tajam. Nah, toh begitu pun, saya bukan berarti tidak mampu menjawab tantangan ketua KNPI. Tanpa DPR pun saya siap. Ya. Oh, aplus dong. Oke. Persoalannya sekarang adalah, mohon maaf, ini yang kita dengar, Pangeduan Ketua Mangsa Mia bilang mati handphone. Oh. Ini sekarang mana baru tiba.
Itu permintaan dari masyarakat konstituen. Nah, kemudian yang kedua orang tutup kaca. Oh, orang tutup kaca. Nah, itu pakai AC. Jalan Pak. Nah, yang ketiga, ada mungkin kepuasan tersendiri. Ya. Ketika dia bawa dia makan siang, makan malam. Makanya mohon maaf tadi, kenapa saya bilang tadi persoalan lobby? Karena mungkin ada sebuah regulasi yang memang tidak bisa kita kangkangi. Situlah dibutuhkan lobby tadi, pendekatan itu. Karena saya dengar ketika kita ada proses perjuangan di era kemerdekaan kita punya ini Amin Daulah ini punya guru besar. Nah, Asia Afrika itu sudah selesai. Karena dalam Malik itulah karakter orang mandiri, kekuatan lobby. Tapi kalau kekuatan penyakit menahun yang kita mainkan, yaitu good dan lain-lain, kapan jumpanya ini? Oke. Nah, kalau persoalan tantangan yang dibilang ketua KNP saya siap. Ya. Yang disampaikan menanggapi itu, karena memang waktu kita sudah berada di formasi pukul 11, selama 2,5 jam telah berdiskusi kita dengan tema kita DPRD baru harapan baru. Masa kerja DPRD yang bertugas pada periode sebelumnya usai sudah. Rakyat telah memilih dan KPU pun telah menetapkan hadirnya anggota DPR yang baru tentu memunculkan harapan baru, tapi tidak juga menutup kemungkinan untuk melakukan evaluasi kinerja dan pengawasan perbaikan 5 tahun ke depan. Harapan dan patut kita panjatkan, sebab dari 40 orang terpilih hanya 37,5 tadi yang merupakan petahana. Kita memang perlu melakukan pengawasan seterusnya dan perlu juga mengingatkan anggota DPR terpilih untuk selalu dan terus mengingat rakyat. Kata Iwan Fals, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Demikian ngopi kita pada sesi ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali untuk tema yang berikutnya. Seluruh kru Radio Start FM mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setelah